Shalom saudara, di hari yang berbahagia pada hari ini, hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga, kita semua kembali dikuatkan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya pun ingin menyampaikan renungan sedikit tentang makna kenaikan Kristus ke surga. Kita akan baca dari Yohanes pasal 16, mulai dari ayat 4 sampai dengan 11 saudara. Ya. Kita buka dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 4 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tidak seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saya ulangi, saya akan baca di ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Saudara sekalian, jelas jauh hari sebelum Tuhan Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, beliau sudah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Dia tidak mengatakan bahwa Dia akan pergi naik ke surga, karena pada saat itu Dia masih bersama-sama dengan mereka. Tetapi di ayat 7 Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa benar yang saya katakan kepada kamu ini semua, bahwa lebih berguna jika aku pergi. Karena jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Jadi jelas bahwa Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga itu sesuatu yang harus. Karena dengan Yesus pergi naik ke surga, kembali kepada Bapanya, duduk di sebelah kanan Allah Bapanya, maka Dia akan mengutus penghibur kepada kita semua. Jadi jelas bahwa tujuan mengapa Kristus naik dalam rangka Roh Kudus turun bagi gerejanya, bagi setiap orang percaya, saudara. Kita melihat pada ayat 7 bahwa jikalau Tuhan Yesus tidak pergi, tidak kembali kepada Bapa, Ia tidak akan datang kepadamu, saudara. Jadi Yesus jikalau tidak pergi, maka kerajaan Allah hanya berpusat kepada fisik Yesus yang ada di Israel. Mungkin bisa hampir ribuan tahun, tetapi ini jelas bukan rencana Allah, saudara. Rencana Bapa sudah jelas ditetapkan bahwa Yesus mati, bangkit, dan Dia naik ke surga, lalu turun Roh Kudus untuk mempresentasikan kerajaan Allah, mempresentasikan kehadiran anak Allah, saudara. Kita ingat di dalam Matius pasal 28 bagaimana Kristus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji Kristus untuk menyertai murid-muridnya itu bukan secara fisik. Karena nggak mungkin secara fisik menyertai kita. Ya, murid-muridnya ada di mana-mana, saudara. Tetapi penyertaan Kristus yang omnipresent, yang maha hadir di mana-mana, itu direalisasikan oleh Roh Kudus, saudara. Ya, Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa kalau Dia tidak pergi, Roh Kudus tidak turun, saudara. Jadi jelas bahwa makna kenaikan Kristus pertama-tama sekali adalah untuk supaya Roh Kudus turun bagi gereja Tuhan. Dalam rangka apa Roh Kudus turun? Sudah jelas, saudara. Roh Kudus turun, penghibur itu turun, itu dalam rangka di ayat 9, 10, 8, 9, 10, dan 11. Kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Lalu kalau Dia datang, ada 3 hal ini yang menjadi tujuan utama dari Roh Kudus.
dihadirkan, turun bagi kita semua. Pertama, menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, sebab mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi jelas sekali, dunia perlu dan harus percaya kepada Kristus. Kalau tidak, mereka tetap ada di dalam dosa, saudara. Kita coba buka di Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita bisa melihat di situ di Yohanes pasal 3. Maksud saya Yohanes pasal 3 Yohanes pasal 3 ayat 18. Mulai dari 17-18, Yohanes pasal 3, 17-18. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, itu kepada anak Allah Tuhan Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Itu ya saudara, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Saudara, jadi jelas sekali bahwa dunia tetap di bawah kuasa dosa jikalau dunia tidak percaya kepada nama anak tunggal Allah. Di sini dikatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya nama anak tunggal Allah. Jadi Alkitab dengan tegas di ayat 18 ini, bahwa seseorang untuk tetap berada di bawah hukuman, tidak harus menjadi jahat. Tidak harus dia jadi orang brengsek secara moral. Tetapi cukup dia tidak percaya kepada anak tunggal Allah, dia sudah berada di bawah hukuman. Kita kembali ke Yohanes pasal 16 tadi, saudara. Bahwa Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, tujuan Roh Kudus turun ke dalam dunia supaya kita semua memberitakan atau menginsafkan dunia akan dosa. Ya. Kenapa? Manusia berdosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jelas sekali, saudara. Ya, untuk manusia tetap di dalam dosa tidak harus menjadi jahat, tetapi tidak percaya kepada anak tunggal Allah, tidak percaya kepada Kristus, ia di bawah penghukuman Allah. Ia berada di dalam dosa, saudara. Jadi penting sekali Roh Kudus untuk menggerakkan gerejanya memberitakan anak tunggal Allah. Jadi ini fungsi kenaikan Kristus, supaya gereja bergerak memberitakan Injil, memberitakan nama anak tunggal Allah, saudara. Tujuan ini, jadi gereja yang tidak memiliki misi, gereja yang tidak keluar memberitakan Injil, memberitakan anak tunggal Allah, ada gereja yang mengkhianati tujuan kenaikan Kristus, saudara. Sederhana, saudara, gereja yang penuh Roh Kudus, gereja yang di dalamnya mengakui kehadiran Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, sederhana. Gereja tersebut memberitakan Injil atau tidak, memberitakan anak tunggal Allah atau tidak kepada dunia ini. Dia memberitakan kepada dunia bahwa dunia di dalam dosa kalau tidak percaya kepada anak tunggal Allah ataukah tidak, saudara. Jadi gereja yang hidup di dalam Roh Kudus adalah gereja yang mempunyai misi penginjilan jelas, saudara. Lalu akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ini jelas penguasa dunia maksudnya iblis, saudara. Jadi jelas gereja harus memberitakan tiga hal ini, bahwa ada kemenangan di dalam salib Kristus, ada kemenangan di dalam kenaikan Kristus, bahwa dunia harus percaya kepada anak tunggal Allah. Kalau tidak, tetap berada di bawah penghukuman. Jadi kenaikan Kristus tujuannya itu, saudara, membuat gereja memiliki Roh Kudus, dan dengan memiliki Roh Kudus maka dia memiliki kuasa, saudara. Coba kita buka di Lukas pasal 22, saudara. Lukas pasal 24, mohon maaf. Ayat 49. Kita buka di Lukas pasal 24 ayat 49. Ini di dalam konteks yang sama, saudara, ya, ketika Kristus telah bangkit dan dia ingin naik ke surga, saudara. Lalu Tuhan memberikan pesan kepada semua murid-muridnya, khususnya 12 orang dan 500 orang yang menyaksikan Kristus naik ke surga. Ya, kita baca di ayat 49 Lukas 24, dan aku akan mengirim kepadamu
apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya saudara, kalau kita baca lagi di Kisah Rasul juga, satu surat yang sama juga ditulis oleh Lukas, Kisah Para Rasul pasal 1, jelas sekali di situ dikatakan bahwa ketika Kristus naik ke surga, dia juga memberikan kuasa, saudara. Tuhan Yesus waktu naik ke surga memberikan satu amanat jelas sekali. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi penghibur yang dijanjikan Kristus ketika Kristus naik itu untuk melengkapi gereja, saudara. Jadi gereja ketika Kristus naik, supaya gereja diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kekuasaan untuk apa? Bukan untuk show up, bukan untuk memperkaya diri sendiri, tetapi kekuasaan untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini. Kekuasaan yang di dalamnya digunakan bukan untuk menjadi kaya-kaya berlimpah-limpah, tetapi satu kuasa yang digunakan untuk gereja memberitakan Injil kepada dunia ini yang dibawa penghukuman dosa, saudara. Di sini dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku ya, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi dalam konteks inilah kenapa Yesus harus naik ke surga, karena Roh Kudus harus turun dan melengkapi gereja Tuhan dengan kuasa yang dari Maha Tinggi, supaya dia bisa menjadi saksinya, saudara. Jadi penting sekali ini dipahami, saudara. Ya, jadi kenaikan Roh Kudus itu berkaitan erat. Kenaikan Kristus berkaitan erat dengan turunnya Roh Kudus, dengan kehadiran Roh Kudus bagi gereja Tuhan, saudara. Jadi jikalau gereja tidak memiliki misi memberitakan Kristus kepada dunia, misi menginsafkan dunia akan dosa mereka, maka gereja tersebut telah kehilangan tujuannya. Gereja tersebut mengkhianati tujuan kenaikan Kristus, saudara. Jadi harus ingat bahwa tujuan gereja didirikan, tujuan gereja ada di bumi ini adalah untuk menginsafkan dunia akan dosa, untuk menginsafkan dunia bahwa Yesus Kristus anak tunggal Allah telah mati menebus dosa kita semua. Dan kalau gereja yang berhenti memberitakan Injil, berhenti memberitakan anak tunggal Allah, maka gereja tersebut sudah mati, saudara, dan tidak memiliki Roh Kudus, walaupun di dalam ibadahnya banyak manifestasi Roh Kudus. The gereja yang mengingkari hakikatnya adalah gereja yang tidak memberitakan Injil. Di kuasa tersebut jelas bukan kuasa yang segera men-show up. Bagaimana gereja di dalamnya ada kuasa menyembuhkan orang, membuat orang yang susah jadi senang, yang miskin jadi kaya. Bukan seperti itu, saudara. Roh Kudus turun bagi kita supaya gereja diperlengkapi dengan kuasa Allah untuk memberitakan Injil Kristus, anak tunggal Allah, saudara. Mari kita kembali mengevaluasi, mereposisi diri kita sebagai gereja Tuhan. Apakah selama ini kita sudah memberitakan Injil? Apa yang sudah kita beritakan kepada dunia ini? Ataukah hanya sekedar cara menjadi orang baik? Kalau untuk menjadi orang baik, sudah cukup banyak agama-agama di dunia, filsafat-filsafat di dunia yang merubah orang jadi baik. Bahkan cukup banyak orang-orang ateis yang tidak percaya kepada Allah mempunyai kemanusiaan yang agung, begitu baik, saudara. Orang Buddha banyak tokoh-tokohnya yang baik, agama-agama lain banyak, saudara. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan sekedar membuat orang bermoral menjadi manusia baik, tetapi Yesus datang ke dalam dunia ini memberitakan bahwa jika orang tidak percaya kepadanya, dia tetap berada di bawah penghukuman. Jadi percaya kepada Kristus adalah satu kebutuhan yang universal, kebutuhan semua bangsa, kebutuhan semua orang untuk datang kepada Kristus, menerima anak tunggal Allah sehingga dia bebas dari penghukuman, saudara. Ini patut dipahami, harus dimaknai sedemikian, sehingga
apa yang disebut dengan kenaikan Kristus, apa yang menjadi tujuan dari kenaikan Kristus, itu adalah untuk kembali mengingat atau mereposisi ulang bahwa gereja Kristus adalah presensi kehadiran Kristus di bumi ini. Gereja Kristus adalah wakil atau kehadiran Kristus bagi dunia, dan dilengkapi oleh Roh Kudus untuk gereja Kristus menyaksikan, menunjuk kepada Kristus anak tunggal Allah, saudara. Ini harus dipahami betul, saudara. Sehingga dengan demikian, gereja Kristus memenuhi takdirnya sebagai kumpulan orang percaya yang telah dipanggil dan diselamatkan, kembali memberitakan anak tunggal Allah penebus mereka. Inilah renungan sedikit tentang makna dan tujuan kenaikan Kristus. Tuhan memberkati.